wabarakatuh. Selamat sore Bu Reni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Makasih juga Bu Reni udah meluangkan waktu untuk jadi narasumber dalam mengisi wawancara kali ini. Nah, iya sebelumnya kita mau menjelasin nih, kita tuh sekarang kebetulan lagi ada tugas mata kuliah retorika untuk mewawancara narasumber yang berkompeten di bidangnya. Terus kita ajukan beberapa pertanyaan gitu untuk memenuhi tugas kita. Ini menarik ya. Tadi kalau Lutfi menyampaikan di prolognya mewawancara orang yang kompeten. Nah, ketika berbicara dengan kompeten atau kompetensi, berarti kan harus ada bukti pendukung yang menunjukkan bahwa orang tersebut kompeten. Kalau tadi diminta oleh Kak Naila untuk menjelaskan sedikit profil saya, mungkin boleh menginformasikan. Nama saya Rini Andriani. Saat ini saya direkomendasikan kompeten sebagai penyuluh anti korupsi, juga sebagai teknisi akuntansi muda, dan juga sebagai asesor kompetensi. Nah, dari awal tadi sudah ngomongin kompeten. 3 kompetensi tersebut sudah mendapatkan lisensi atau sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi. Kalau asesor kompetensi langsung dari BNSP-nya, kalau teknisi akuntansi muda dari Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi, dan penyuluh anti korupsi jenjang muda dari Lembaga Sertifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi insya Allah kalau dinyatakan kompeten secara negara sudah direkomendasikan kompeten. Ini pertanyaannya mau seputar apa nih? Karena kompetensinya ada 3 nih. Asesor kompetensi, teknisi akuntansi, dan juga penyuluh anti korupsi. Nah, untuk topik rencananya, topik yang kita akan angkat tuh mungkin lebih ke bagaimana cara mengantisipasi tindakan korupsi, terutama di sebuah organisasi. Kan kita lagi di dalam circle kampus. Nah, itu pun dalam circle kampus itu tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah korupsi dan di organisasi-organisasi lain. Nah, mungkin kita akan lebih mengangkat itu sih cara mengantisipasi bagaimana itu tidak terjadi di sebuah organisasi. Mungkin seperti itu topik yang kita angkat kurang lebih. Oke. Kita kayaknya kenalan dulu aja nggak sih satu-satu? Biar Bu Reni lebih kenal sama kita semua gitu di sini. Boleh. Ada siapa aja nih timnya? Pertama saya Naila Nursintani, angkatan 19 dari UPN Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Terus saya sendiri, Kairnisa Zahra Putri Utami, angkatan 19 dari UPN Yogyakarta. Nama saya Muhammad Fauzi, saya dari Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, dan sama seperti Ica dan Naila, saya angkatan 19. Terima kasih. Oke, kakak-kakak angkatan 19 dari UPN, anak-anak Ilkom, ada yang bisa saya bantu jelaskan? Untuk pertama nih ya Bu Reni, udah berapa lama sih Bu Reni kerja di bidang penyuluhan anti korupsi ini? Terus tugas-tugas Bu Reni selama ini tuh jadi seperti apa gitu? Kalau menjadi penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi itu dari 2018. 2018 bulan April, tepat 3 tahun yang lalu, saya direkomendasikan kompeten sebagai penyuluh anti korupsi dari LSP KPK. Kalau tugas-tugasnya sih, kalau secara tersurat, mungkin tidak ada tugas resmi ya, berbeda dengan PKH, Penyuluh Keluarga Harapan. Namun, secara tidak langsung kami para penyuluh anti korupsi
bertugas menyadarkan masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa korupsi itu extraordinary crime, artinya kejahatan yang luar biasa yang tidak hanya membutuhkan KPK sebagai lembaga untuk menanganinya, tapi butuh kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat dan menyadarkan kepada masyarakat bahwa bentuk-bentuk korupsi itu tidak hanya tentang materi, tapi juga hal-hal lainnya. Nah, hal-hal lainnya ini apa? Kakak-kakak boleh berkunjung ke website kami, aclc.kpk.go.id. Baik, nah kalau misalkan nyambung dari perkataan Bu Reni tadi, kalau perihal korupsi waktu dan fasilitas ini, seperti apa pencegahan terbaiknya nih menurut Bu Reni sendiri? Korupsi waktu dan fasilitas. Pertama kita harus balik dulu ke pengertian korupsi. Korupsi itu apa sih sebenarnya yang kakak-kakak pahami? Menyalahgunakan sesuatu. Menyalahgunakan sesuatu. Mengambil sesuatu yang bukan haknya, mungkin. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi korupsi itu berasal dari kata Latin ya, berasal dari bahasa Latin. Corruptio atau corruptus. Sebenarnya arti secara harfiahnya itu busuk. Jadi korupsi itu tidak melulu tentang uang, tapi juga sebenarnya terkait integritas atau tindak perilaku. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih jika terjadi korupsi terkait fasilitas ataupun terkait waktu gitu. Balik lagi, ketika kita berbicara tentang perilaku, tentang nilai-nilai integritas, jika selama ini kita diajarkan oleh orang tua, oleh guru, bahwa yang paling penting itu menanamkan sifat jujur, sikap jujur, disiplin. Kalau nilai-nilai integritas yang kami pahami itu ada 9 nilai integritas, disingkat dengan berjumpa di kertas, berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Maka hal-hal yang tadi disampaikan Kak Naila bahwa jika terjadi korupsi waktu ataupun korupsi fasilitas lainnya, itu bisa dicegah. Kenapa? Karena secara tidak langsung disadari atau tidak disadari, nilai-nilai integritas sudah ditanamkan di diri masing-masing. Ketika kita sadar bahwa, oh ya, ketika kita mulai belajar nih korupsi waktu yang sebenarnya itu bukan budaya kita, dampaknya akan seperti apa? Kegiatan akan menjadi molor. Tapi ketika kita disiplin dengan waktu, kegiatan akan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, balik lagi, kita berarti harus membangun budaya-budaya positif. Karena korupsi bukan budaya, kakak-kakak. Korupsi itu hal yang jelek yang diturunkan dan harus kita hindari dan harus kita hilangkan. Ingat, kakak-kakak ini bukan hanya sebagai generasi penerus, tapi sebagai generasi pelurus. Dalam surat Al-Fatihah juga kan ada artinya yang tunjukkan kami jalan yang lurus. Artinya kakak-kakak ini nih yang nantinya akan menjadi manusia-manusia pejuang peradaban, manusia-manusia penapak jalur kebaikan yang menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya menjadi generasi penerus, tapi juga generasi pelurus. Gitu. Semoga menjawab pertanyaan pertama ya. Alhamdulillah tentu saja menjawab. Berarti kita harus mempunyai 9 integritas itu ya untuk menghalau korupsi baik waktu atau fasilitas tersebut. Betul. Tidak hanya harus dipunyai, tapi sebenarnya harus ditanamkan sejak dini. Diberi contoh. Nah, kakak-kakak ini sebagai mahasiswa tentu harus memberikan contoh nilai-nilai integritas itu seperti apa kepada adik-adiknya, kepada rekan sesama mahasiswa,
atau kepada yang lebih tua. Karena contoh itu tidak hanya untuk yang lebih kecil, tapi kepada yang generasi yang sudah dewasa pun bisa kita berikan contoh. Baik, kalau misalkan kita lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Nah, perlu nggak sih kalau menurut Ibu kan tadi mesti ada sejak dini ya ditanamkan integritas itu. Nah, perlu nggak sih kurikulum anti korupsi ini dimasukkan ke dalam pembelajaran gitu agar penerapan ini lebih sinkron gitu, lebih intens untuk masa yang akan datang? Kalau bicara tentang perlu atau tidak perlu, sebenarnya ini pertanyaan yang out of date ya. Mohon maaf, Naila. Kenapa out of date? Karena kurikulum sendiri, kurikulum terkait pendidikan anti korupsi sudah masuk dari mulai jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sampai ke pendidikan tinggi. Namun memang itu masih insersi. Insersi itu artinya sisipan. Di pendidikan PAUD yang disampaikan itu tidak terkait apa sih korupsi, berapa banyak uang yang dikorupsi, siapa saja koruptor, bukan. Tapi kalau di pendidikan PAUD atau di sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah, mereka ditanamkan dengan nilai-nilai integritas. Bagaimana bersikap jujur, bagaimana menjadi pribadi yang berani, dan seterusnya, 9 nilai integritas. Itu sudah ada kurikulumnya. Lalu di SMA atau SMA, itu insersi dalam mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan negaraan. Insersi sisipan ya. Jadi setiap guru, baik guru agama ataupun guru PKN, itu mendapatkan materi tentang anti korupsi. Kalau di pendidikan tinggi, sudah ada kurikulumnya, bahkan beberapa perguruan tinggi mewajibkan pendidikan anti korupsi untuk mahasiswanya, seperti di ITB, Institut Teknologi Bandung, di Universitas Paramadina, di Politeknik Kesehatan, kemudian di PKN STAN, itu sudah menjadi mata kuliah wajib yang diharuskan diikuti oleh mahasiswanya. Namun di beberapa perguruan tinggi yang lainnya ini masih menjadi insersi atau mata kuliah yang bisa diambil atau tidak wajib, atau mungkin hanya sekedar mata kuliah umum. Mungkin ke depannya UPN bisa nih memasukkan atau menyarankan dari mahasiswanya ke dosennya untuk mengadakan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kenapa? Karena ya seperti tadi disampaikan di awal, kalau mahasiswa ini adalah pemuda-pemuda harapan bangsa yang kedepannya negara kita akan dipimpin oleh kakak-kakak semuanya. Begitu Kak Nai. Baik, terima kasih Bu Reni atas 2 pertanyaan tadi. Selanjutnya teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan ke Bu Reni? Oh iya, kalau ingin lebih tahu terkait pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, saya share di kolom chat tautannya ya. Baik Bu Reni, terima kasih. Oke. Lanjut ya Bu. Boleh. Bagaimana menumbuhkan jiwa anti korupsi sejak dini? Karena kita tahu jiwa korupsi itu harus diterapkan dari diri sendiri dan sejak dini. Oke, bagaimana menumbuhkan jiwa anti korupsi sejak dini? Pertanyaannya adalah, apakah di keluarga mana yang tidak mengajarkan tentang kejujuran? Tidak ada kan? Jawabannya pasti tidak ada. Karena keluarga, ayah, ibu, mama, papa, pasti menginginkan anak-anaknya itu anak-anak yang jujur. Kenapa? Karena jujur itu adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Ketika pertanyaan tadi disampaikan, tentu balik lagi ke diri kita. Keluarga kita sudah menanamkan nilai kejujuran tidak dalam keluarga? Keluarga merupakan unsur terkecil dalam suatu wilayah.
dalam suatu status sosial ya. Unsur terkecil karena di dalamnya kita bisa melihat cerminan dari suatu keluarga. Kalau nilai integritas yang pertama, jujur, itu sudah diterapkan dalam suatu keluarga, otomatis nilai-nilai integritas yang lainnya dengan mudah ditanamkan ke anak-anak kita, ke adik-adik kita, ke generasi-generasi berikutnya. Mungkin itu sih, balik lagi ketika bertanya bagaimana cara menanamkan, ya tentu dari kami, dari para penyuluh anti korupsi menyasarnya kepada keluarga-keluarga. Menjelaskan kembali kepada keluarga-keluarga pentingnya menjadikan keluarga sebagai bentukan terkecil untuk menanamkan nilai integritas. Seperti itu. Tapi aku ada penasaran, Bu. Kalau Boleh? misalkan keluarga sudah melakukan itu semua, tetapi pergaulan kan biasanya kita terbawa oleh lingkungan sekitar ya. Nah, pergaulan ini kayak gimana, Bu? Oke. Benar banget. Faktor internal, faktor eksternal. Ketika di keluarga sudah ditanamkan nilai-nilai integritas, tapi kembali lagi ketika pergaulan mulai ada penyimpangan, secara naluri, secara nurani, dan secara basic hati kita pasti nilai integritas itu tidak bisa terlepas demikian saja. Ketika kita berbicara tentang para koruptor, mereka bukan orang-orang bodoh. Rata-rata boleh dilihat di website acch.kpk.go.id, yang menjadi koruptor itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Lulusannya itu bukan lulusan SD, SMP, SMA, tapi S2, minimal S1. Kenapa? Jarang sekali di negara kita, jarang sekali sebuah keluarga yang latar belakang orang tuanya dengan pendidikan dasar bisa menghasilkan generasi berikutnya yang lebih tinggi pendidikannya. Kenapa masih jarang? Karena dogma atau stigma atau mindset keluarga itu masih sangat ya. Misalnya ayah ibunya hanya lulusan SMA, pasti ngomong ke anaknya, udahlah jangan sekolah tinggi-tinggi, ayah ibu aja sampai SMA masih bisa bekerja, masih bisa cari makan gitu. Beda dengan yang memang dari keluarga lulusan S1 ataupun S2. Nah, ketika berbicara tentang keluarga yang sudah menerapkan nilai-nilai integritas, kemudian dia menjadi koruptor atau menjadi orang yang tidak berintegritas karena faktor X, faktor lingkungan luarnya, itu balik ke dirinya. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidupnya? Nggak mungkin anak kecil menjadi koruptor ya, kakak-kakak. Pasti orang dewasa yang menjadi koruptor. Kalau berbicara demikian, ada yang namanya teori yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi koruptor. Mungkin ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi disampaikan Kak Nay. Teori itu teori GON, namanya GON teori. Greed, opportunity, need, kemudian satu lagi exposure. Ini dikemukakan oleh Jack Bolonge. Oke, tadi saya sempat nyampein bahwa tadi faktor X ya, lingkungan eksternal. Ini mungkin si koruptor itu sudah mau adanya GON teori. GON itu dari greed, opportunities, need, sama exposure. Kalau greed itu keserakahan. Ini yang paling menjadi faktor utama orang melakukan korupsi. Serakah, artinya kurang bersyukur. Ketika sudah dapat 10.000 dari gajinya, tapi melihat yang lain dapat 100.000, dia menjadi serakah dan akhirnya timbul niat untuk korupsi. Itu sih yang paling berbahaya. Nah, gimana cara menghentikan, menyetop keserakahan itu? Kuatkan iman. Imun dari korupsi sebenarnya balik lagi ke iman. Iman kita, percaya, dan rasa syukur. Itu sih. Ada lagi? Atau masih kurang jelas?
Mungkin selanjutnya dari saya akan menanyakan ya Bu. Pertanyaan tadi kan mungkin korupsi dari universal atau secara luas. Nah, saat ini untuk ini saya bertanya bagaimana sih cara mengedukasi kita atau sebuah organisasi agar terhindar dari korupsi sekecil apapun itu. Kan terkadang dari kita organisasi sering sekali terjadi tindak korupsi seperti korupsi waktu lah atau korupsi barang-barang seperti mengambil ini tapi bayarnya ini seperti itu mungkin. Nah, bagaimana sih cara mengedukasi agar tidak terjadi tindak korupsi terutama di organisasi mungkin? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Gimana cara mengedukasi terutama di organisasi? Setiap organisasi ada senior. Kalau bilang senioritas ya, ada senior, kemudian ada ketuanya, ada pimpinannya. Yang dipilih menjadi senior, yang dipilih menjadi pimpinan, tentu orang-orang yang capable, yang mumpuni untuk memiliki jabatan tersebut. Kalau ditanya bagaimana caranya, kalau sekedar punishment itu tidak akan memberikan efek jera. Mungkin pada saat di punishment yang bersangkutan akan merasa malu dan cenderung kalau saat ini kan media sosial jauh lebih ekstrim ya hukuman norma sosial. Tapi ketika kita berbicara balik lagi, mohon maaf kalau semua muslim tentu tahu yang kita jadikan suri toladan adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah memberikan contoh yang tidak baik dan juga tidak pernah semata-mata menghukum orang karena kesalahannya. Tapi Rasulullah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri toladan. Aduh, ini tinggal berapa menit lagi nih katanya. Sebagai suri toladan, dan tentunya itu yang menjadikan kita umat Rasul sebaik-baiknya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Kalau bertanya bagaimana caranya, susah Kak Lutfi kalau kita tidak membiasakan diri kita sendiri. Karena semua hal yang dilakukan itu sebaiknya dimulai dari diri sendiri, dimulai dari terkecil, dan dimulai dari sekarang. Kalau nanya, dia itu gini, balik lagi, ambil kaca, kita udah sesuai nggak? Kita udah bener nggak gitu. Kita nggak bisa ngejustifikasi orang sementara kita sendiri belum baik. Kalau nanya bagaimana caranya organisasi biar bersih, biar nggak ada korupsi di organisasi, balik ke diri kita. Kita sudah bersih nggak? Kita sudah mengikuti aturan nggak? Kita sudah memilih pemimpin yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga nantinya terbentuk pola bahwa semua mengikuti aturan, semua memiliki goals yang sama, menjadikan organisasinya organisasi yang menjadi teladan untuk organisasi yang lainnya. Ini teori banget ya, karena pada prakteknya sulit gitu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, karena kalau pencegahan itu memang beda dengan penindakan. Pencegahan pendidikan beda dengan penindakan. Kalau penindakan saat itu ditindak, saat itu selesai. Tapi kalau pendidikan atau pencegahan, kita mulai nih mengedukasi diri kita, mulai nih mengedukasi adik-adik tingkat kita. Terasanya mungkin tidak sekarang, tapi 5 tahun kemudian itu mulai terlihat, oh iya, organisasi ini jadi lebih baik setelah mulai ditata. Setelah semua sesuai dengan aturan, setelah semua sesuai dengan SOP yang sudah dibuat oleh angkatan kita, gitu. Nah, iya. Tapi gini Bu, kebetulan misal dari diri kita sendiri sudah menerapkan anti korupsi itu dari diri sendiri, tapi bisa saja dari entah itu guru atau entah itu senior, entah itu atau stakeholder lainnya di kampus. Nah, itu ada saja yang kadang mengajak atau mempersuasi kita gitu sendiri. Nah, itu tuh mungkin dari segi hukumannya kayak gimana sih Bu? Soalnya saya sendiri masih bingung terkadang. Dari hukum di segi korupsi ini kadang tajam ke atas, tumpul ke bawah begitu. Nah, kira-kira hukuman apa sih yang kira-kira benar-benar tepat dan bikin efek jera? Entah itu untuk kalangan di luar organisasi kampus maupun dari
organisasi kampus itu yang melanggar korupsi. Seperti itu. Kalau berbicara terkait hukuman secara ranah hukum, terus terang saya tidak kompeten untuk membicarakan hal tersebut karena balik lagi di awal, kalau saya di bidang pendidikan anti korupsi. Tapi ketika bertanya kenapa hukum kita masih tajam ke bawah, tumpul ke atas, balik lagi, rakyat Indonesia tidak hanya 1.000-2.000, tapi beratus-ratus juta, sementara aparat penegak hukum itu jumlahnya terbatas, kami penyuluh pun jumlahnya terbatas, demikian halnya dengan pegawai KPK yang hanya 1.600. Pegawai KPK 1.600, penyuluh 1.400, dan tidak semuanya aktif. Ketika berbicara bagaimana cara menghukum para koruptor tersebut, ya seperti tadi disampaikan, kalau penindakan mungkin terlihatnya sekarang nih, bansos, sampai sekarang kan belum final nih keputusannya seperti apa hukumannya. Tapi tidak berarti tidak dihukum. Apapun itu hukumannya, semoga bisa memberikan efek jera untuk yang lainnya. Namun, hukuman norma sosial itu jauh lebih berdampak. Keluarganya malu, istrinya malu, anak cucunya malu. Bahkan sekarang di era digital, rekam jejak digital itu tidak bisa terhapus hanya 1 generasi, 2 generasi, 3 generasi. Ketika searching nama kakeknya kemudian muncul sebagai koruptor, itu kan memberikan efek malu yang luar biasa gitu. Jadi memang kalau hitungan hukuman hanya sekitar 10 tahun, 20 tahun, itu rasanya kayak sedikit ya, tapi efeknya mungkin kepada keluarganya itu jauh lebih besar. Meskipun kakak-kakak melihat bahwa si itu koruptor, tapi keluarganya masih bisa memakai barang mewah, barang branded. Itu yang terlihat dengan mata kepala kita. Kita nggak tahu dalamannya, siapa tahu itu hanya untuk impulsif, hanya defense aja gitu, biar kelihatan dia baik-baik saja, padahal kenyataannya tiap malam mungkin menangis, tiap malam anaknya ngerasa dibully, tiap malam cucunya ngerasa nggak bebas lagi untuk ketemu kakeknya, dan lain sebagainya. Itu kan kita nggak pernah tahu gitu. Tapi balik lagi ya, kalau pertanyaannya kenapa hukuman masih seperti itu tidak ada, kompetensi saya tidak sampai ke ranah hukum seperti itu. Tapi yang dapat saya lihat dari berbagai kejadian kasus korupsi, bahwa koruptor-koruptor itu pada saat melakukan korupsinya merasa baik-baik saja, tapi ketika sudah dijatuhi hukuman, mereka menyesal, meskipun masih sempat say hi dan ketawa-ketawa ketika lihat kamera ya, tapi yakin dia keluarganya menanggung malunya itu lebih dari 7 turunan sih. Ya, berarti lebih baik kembali lagi ke diri kita yang bagaimana mengedukasi diri sendiri supaya apa ya, karena hukum itu ya meskipun udah berbuat, udah dihukum, tapi terkadang masih gatel untuk ngelakuinnya. Nah itu, mungkin untuk pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Nah, saya sendiri kan pernah nih melihat kayak orang melakukan korupsi, senior begitulah. Nah itu dari cara menegurnya itu saya kadang itu malu atau segan gitu, karena kan itu lebih ke atasan. Itu kan saya. Kalau misalnya dari Ibu sendiri kan Ibu sekarang berada di bidang KPK nih. Pernah nggak sih Ibu mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di lingkungan sekitar Ibu sebagai orang yang bekerja di KPK? Gitu. Kalau ditanya pernah menegur atasan, pernah menegur teman sejawat, pernah menegur yang mungkin secara leveling itu di bawah juga pernah. Kalau dengan junior mungkin mereka hanya menganggap wah ini kakak senior yang sok tahu, sok asik dan sok pengen benar gitu. Kalau dengan teman sejawat mungkin masih oke lah, meskipun pada ujung-ujungnya yang kita nyatakan adalah data dan fakta. Oh iya, kakak-kakak, ketika kita akan menegur seseorang itu disiapkan data dan faktanya, jangan hanya sekedar fitnah belaka ya. Kalau sudah dilengkapi dengan data dan fakta, tentu validitasnya akan lebih tinggi. Pun demikian ketika saya menegur atasan, mempertanyakan satu dan lain hal yang tidak sesuai dengan data dan fakta yang saya terima, hanya untuk konfirmasi,
Rasanya seperti apa? Rasanya mantap. Sempat tidak ditegur, sempat tidak dihiraukan, ya lebih kepada ini sok tahu dan sebagainya. Tapi balik lagi, ketika kita merasa yakin benar berdasarkan data dan fakta yang kita miliki, jangan pernah takut. KPK dengan melalui Direktorat Dumas pengaduan masyarakat bisa menerima pengaduan dari masyarakat sesuai dengan SOP yang berlaku dan tentunya dilengkapi data dan fakta. Kalau tadi Kakak Lutfi menyampaikan gimana nih cara negur senior sementara kita nggak enak. Tadi saya sudah jawab, kalau Kak Lutfi sudah punya data dan fakta, tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk menegur seseorang. Karena mungkin saja positive thinking-nya adalah yang kita tegur lupa kalau dia tidak sendirian. Kalau apa yang kita lakukan, apa yang Kak Lutfi lakukan itu bukan ingin menjatuhkan, tapi karena menyayangi. Intinya ingin menjadikan dia yang lebih baik lagi. Tapi balik lagi, setiap orang pendekatannya itu, treatmentnya itu pasti beda-beda. Kita kenali dulu bagaimana penyampaian yang baik, kita siapkan data dan faktanya, kalau sudah semuanya oke, baru kita sampaikan tegurannya. Dan ingat, kalau menegur, tidak di ranah umum. Kalau menegur, menyampaikan teguran, sebaiknya personal, tapi tentunya ditemani dengan saksi ya, supaya kalau terjadi sesuatu ada saksi. Tapi kalau menyampaikan apresiasi itu sebaiknya di ranah umum. Misalnya Kak Hairunisa oke banget nih, sampaikan di ranah umum di media sosial. Kalau Kak Hairunisa oke banget, berintegritas banget dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ketika Kak Hairunisa melakukan kesalahan, sampaikannya japri. Itu yang jauh lebih baik. Baik. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain nggak ada pertanyaan. Mungkin dari saya sendiri cukup, udah sangat-sangat menjawab. Terima kasih. Saya mau bertanya lagi, dan ini termasuk pertanyaan terakhir ya, Bu. Boleh. Tips dan saran membangun kejujuran, terutama buat kita sebagai generasi muda untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun, menurut Ibu seperti apa ya? Tips dan saran, bukan tips sih ya, lebih ke, saya ingat satu quotes dari Baharudin Lopa, jadilah benar meskipun sendirian. Itu salah satu prinsip yang saya pegang. Kenapa jadilah benar meskipun sendirian? Karena kebenaran akan tetap kebenaran meskipun disembunyikan tersembunyi apapun gitu. Mungkin tidak sekarang ketemunya, tapi besok, lusa, mungkin esok nanti kata Anet juga kebenaran akan tetap terungkap. Gitu sih. Baik, mungkin dicukupkan ya Bu pertanyaan dari wawancara kali ini. Dan alhamdulillah cukup membantu, sangat membantu membuka wawasan baru bagi kita mahasiswa yang tadi Ibu Reni sebutkan sebagai generasi penerus bangsa dan juga pelurus bangsa. Mungkin nitip Kak Nay, Kak Hairunisa, dan Kak Lutfi. Kalau kakak-kakak sekalian sudah pernah melakukan penyuluhan atau menyampaikan materi-materi terkait anti korupsi, baik kepada juniornya, teman sejawat, atau bahkan seniornya, dan punya dokumentasi, kakak-kakak ikut aja sertifikasi penyuluh anti korupsi. Ada sertifikasi penyuluh anti korupsi kuliah. Kalau memang saat ini di kampusnya belum ada mata kuliah terkait anti korupsi, bisa juga ikut jalur pengalaman. Apa saja yang diperlukan nanti bisa saya sharekan ke Kak Naila ya. Tapi saya yakin kok kakak-kakak pasti mampu, tinggal kumpulkan saja materinya, kumpulkan saja dokumentasinya. Jadi kalau nanti kakak-kakak ikut sertifikasi penyuluh anti korupsi dan direkomendasikan kompeten, kakak-kakak bisa lebih percaya diri untuk menyampaikan
hal-hal terkait anti korupsi, karena akan diberikan materi, diberikan perangkat sosialisasi, juga akan didampingi oleh forum-forum yang ada di seluruh Indonesia. Baik, Bu Reni. Mungkin cukup sekian ya pertanyaan yang ingin kita tanyakan ke Bu Reni. Sekali lagi terima kasih telah menjawab semuanya secara jelas. Sangat membantu sekali sebagai kita generasi penerus sekaligus pelurus bangsa yang tadi Bu Reni sebutkan. Sekali lagi Bu Reni terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi pengisi narasumber dalam wawancara kita. Terakhir boleh dong Bu pimpin slogan ini penyuluhan anti korupsi. Oke, ini ada yel-yel. Yel-yel Master apa kabar? Kalau ditanya Master apa kabar, dijawabnya Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Ingat nggak? Master lagi, Bu. apa kabar? Oke, nanti saya tanya ya. Master apa kabar? Dijawabnya Master siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Baik. Sudah siap? Udah. Siap. Master apa kabar? Master siap beraksi, Siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Berdaya. Sip. Terima kasih Bu Reni sekali lagi. Kita tutup wawancara kali ini dengan Baca hamdalah. bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga Bu Reni dan keluarga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Reni. Kembali kasih. Terima kasih Bu Reni. Kak Nisa, Kak Lutfi, sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat Amin, juga. amin.